Yo, balik lagi dengan gua Muhammad Haril Haisi di sini. Kali ini gua mau komentar sedikit tentang survei Microsoft yang menyatakan bahwa warganet atau netizen Indonesia yang dinilai paling tidak sopan se-ASEAN. Buat gua pribadi, melihat hasil survei itu sih sebenarnya nggak kaget. Nggak kaget karena memang netizen kita atau warganet kita itu memang suka serampangan gunain media sosial, dan juga warganet Indonesia merasa aman dan tidak takut untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sensitif ataupun pernyataan kira-kira bisa menyakiti orang lain, atau bahkan tidak jarang juga banyak cyberbullying. Problemnya sih bukan persoalan memang orang Indonesia itu seperti itu, enggak. Karena kalau kita bicara orang Indonesia secara offline atau kita ketemu orang secara fisik, muka ketemu muka gitu, orang Indonesia itu ramah-ramah sebenarnya. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Faktornya banyak menurut gue. Faktor pertama yang gue rasain atau yang gue lihat itu masalah bahwa kalau di media sosial masyarakat kita masih beranggapan bahwasanya media sosial itu bisa melindungi mereka. Jadi media sosial itu bisa menjadi alter ego atau menjadi sosok lain yang sebenarnya mereka tidak bisa keluarkan di ranah nyata karena ada barikade sosial budaya yang selama ini dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dan masing-masing etnis yang ada di Indonesia. Masalah ketidaksopanan di media sosial juga sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain juga sama. Cuma problemnya kita itu di Indonesia sangat jomplang ketika ketemu offline dengan online. Jadi ibarat kata kalau lo sempat baca meme ada gambar singa di online, terus kucing di dunia nyata, nah itu kebanyakan warganet Indonesia. Ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia kalau misalnya kita mau masyarakatnya terbiasa dengan dunia digital. Ya memang tidak semua daerah di Indonesia sudah tercover internet. Ini menjadi satu tantangan baru karena wilayah etika di ranah digital itu masih kurang dipahami oleh masyarakat kita. Selain itu, masyarakat kita juga kadang masih suka berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama memberikan berita, pertama kali berkomentar, pertama kali macam-macam di dunia media sosial. Kebiasaan ingin menjadi yang pertama untuk memberikan sesuatu atau informasi di media sosial itu secara tidak sadar membuat kita di Indonesia menjadi ladang subur untuk penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Apalagi ketika survei ini keluar dan Instagramnya Microsoft diserbu oleh netizen Indonesia, itu justru membuktikan bahwa survei itu benar gitu. Nah ini lucu sebenarnya kalau gua melihatnya survei ini menjadi kritik yang positif. Kalau justru diserang, artinya memang benar kita serampangan di medsos, kita paling kurang ajar dan kita nggak sopan. Cara mengatasi gimana sih? Ada beberapa cara menurut gua gitu. Cuma nggak tahu ya apakah bakal efektif atau tidak. Ya pertama, melalui regulasi. Gua nggak tahu bentuk regulasi seperti apa, tapi regulasi ini setidaknya penggunaan media sosial itu bisa sedikit diatur dan jadi orang juga gunain media sosial nggak serampangan. Cuma problemnya adalah ketika pemerintah mau mengeluarkan regulasi itu nggak segampang lu mau nulis surat atau lu mau ngetik email, nggak. Perlu ada dasar penelitiannya, harus ada datanya segala macam, dan dengan adanya data dari Microsoft ini sebenarnya bisa menjadi acuan, salah satu acuan. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Karena data ini nanti akan dikaji dan hasil kajiannya itu akan memudahkan pemerintah untuk membuat peraturan-peraturan atau regulasi yang tepat agar penggunaan media sosial di Indonesia itu tidak serampangan lagi. Tapi ini prosesnya panjang, jadi nggak bisa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Ini butuh kajian yang lengkap dan menurut gua perlu hati-hati. Jangan sampai regulasi yang dibuat itu membatasi kebebasan berbicara atau berpendapat. Nah, solusi yang kedua adalah edukasi. Edukasi ini juga sebenarnya sudah dijalankan oleh berbagai macam organisasi, bahkan pemerintah juga sudah melakukan edukasi literasi digital. Tapi gue rasa ini juga kurang cukup karena yang tercover atau yang mendapatkan edukasi ini juga nggak bisa sekali 3 edukasi atau sekali webinar atau 2 kali webinar atau 3 kali webinar langsung paham. Enggak. Ini harus dibuat satu sistem khususnya di ranah pendidikan. Yang gue dengar sih sudah ada ya disematkan kurikulum literasi digital di dunia pendidikan, tapi gue belum baca ya. Ya kalau lu pada mau ngecek, cek aja.
intinya dari poin gue adalah edukasi ini nggak bisa sekali dua kali, sama seperti regulasi tadi, ada proses ini juga nggak bisa singkat, jadi memang butuh waktu, dan edukasi juga sama butuh waktu. Sebaiknya sih dibuat kayak semacam ya, ketika orang yang sudah diedukasi dan dia sudah mendapatkan materi atau kurikulum tentang literasi digital, mereka lah yang menjadi trainer-trainer untuk mengajari masyarakat lain. Jadi kayak efek domino, jadi satu orang diajarin, orang ini akan mengajari orang lain. Jadi itu setidaknya bisa membantu untuk melakukan edukasi literasi digital. Dan selanjutnya juga, ini yang menurut gue juga perlu dipikirkan, bagaimana caranya kita bisa mentransformasi nilai-nilai etika yang sebenarnya sudah ada di budaya lokal kita di masing-masing budaya lokal, mulai dari suku yang ada di Aceh, Jawa, Sumatera, Minang misalkan, atau macam-macam lah sampai ke Papua. Mentransformasi nilai etika ini memang nggak mudah juga gitu loh. Ya memang semuanya nggak mudah. Cuma ini suka dilupakan gitu, transformasi nilai. Keuntungannya apa dengan melakukan transformasi nilai? Keuntungannya adalah masyarakat menjadi lebih merasa dekat dengan edukasi literasi digital itu. Nah, problemnya adalah menurut gua orang-orang yang menguasai budaya lokal, budaya tradisi di Indonesia itu sudah semakin berkurang. Sebenarnya kita punya piranti pendidikan untuk budaya lokal, yaitu ada jurusan sastra daerah se-Indonesia. Masalahnya, fokus dari jurusan sastra daerah se-Indonesia ini selalu ditekankan kepada melestarikan. Padahal kalau kita bicara budaya atau bicara kultur itu dinamis, budaya itu dinamis. Harusnya orang-orang yang kuliah di sastra daerah ini bisa memformulasikan bagaimana caranya mentransformasikan nilai dari budaya lokal, dicampurkan dengan edukasi literasi digital sehingga masyarakat bisa memahami pentingnya menjaga etika juga di media sosial. Nah, itu dilengkapi juga dengan regulasi. Dengan begitu, menurut gue akan berkurang pelan-pelan netizen-netizen tolol yang suka komentar sembarangan gitu. Nah, tantangan ini nggak bisa diserahkan kepada pemerintah doang. Perlu juga masyarakat turun tangan. Dan bagi lu yang kuliah di sastra daerah, ini kesempatan untuk membuktikan bahwa kalian tidak cuma melestarikan budaya, tapi kalian bisa beradaptasi dengan dinamika budaya dan teknologi. Buktiin, bikin kajian tentang transformasi nilai. Lucu sih ketika gue melihat warganet malah marah gitu, warganet Indonesia malah marah ketika ada survei Microsoft itu. Kalau gue sih itu menjadi kritik yang membangun. Jadi jangan melihat satu kritik itu untuk menjelekkan negara kita, jangan melihat juga satu hasil penelitian itu untuk menjatuhkan negara kita atau bangsa kita. Jangan. Kalau lo berpikir seperti itu, kapan mau maju Indonesia? Terima saja kritiknya, kita evaluasi, kita perbaiki mana-mana bagian yang dikritik, dan itu juga menjadi satu acuan untuk mengembangkan bangsa kita, negara kita. Jadi itu aja. Semoga komentar gue terkait warganet Indonesia yang dinilai paling kurang ajar se-ASEAN ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ada komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau mau diskusi langsung sama gue, lo bisa follow IG gue yang selalu gue cantumkan di deskripsi video. Jadi sampai jumpa di konten selanjutnya. Ciao.